Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan kepada kita. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertolabul ilmi, khususnya pada mata kuliah, materi, dan desain pembelajaran Al-Quran Hadis. Bapak dosen yang saya hormati dan rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang saya banggakan, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Adetia, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis semester 7. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Bapak Lukman. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai indikator dan materi pembelajaran Al-Quran Hadis, yang di dalamnya terdapat 5 poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu pengertian indikator, yang kedua langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran Al-Quran Hadis, yang ketiga langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis, yang keempat rumusan indikator, dan yang kelima rumusan materi. Baiklah teman-teman, kita mulai saja. Yang pertama yaitu pengertian indikator. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita menemukan istilah indikator dalam dunia pembelajaran ataupun pendidikan, baik itu pengajaran umum maupun pengajaran agama. Nah, lalu apakah yang dimaksud dengan indikator tersebut? Indikator merupakan kompetensi dasar secara spesifik yang dapat dijadikan ukuran untuk mengetahui kecakapan hasil pembelajaran. Indikator juga merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasi. Yang kedua, yaitu langkah-langkah pengembangan indikator untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama itu menganalisis tingkat kompetensi dalam SK dan KD. Hal ini diperlukan untuk memenuhi tuntutan minimal kompetensi yang dijadikan indikator standar secara nasional. Sekolah dapat mengembangkan indikator melebihi standar minimal tersebut. Yang kedua, yaitu menganalisis karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Nah, setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristik tertentu yang membedakan dari mata pelajaran yang lainnya. Perbedaan ini menjadi pertimbangan yang penting dalam mengembangkan indikator tersebut. Lalu yang ketiga yaitu menganalisis kebutuhan dan potensi. Kebutuhan dan potensi peserta didik, sekolah, dan daerah perlu dianalisis untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengembangkan indikator tersebut. Yang keempat yaitu merumuskan indikator. Jelas harus dirumuskan ya. Nanti ada langkah-langkahnya akan dibahas oleh Bapak Lukman mengenai rumusan indikator tersebut. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan indikator penilaian. Indikator penilaian merupakan pengembangan lebih lanjut dari indikator pencapaian kompetensi. Indikator penilaian perlu dirumuskan untuk dijadikan penilaian bagi guru, peserta didik, maupun evaluator di sekolah. Dengan demikian, indikator penilaian bersifat terbuka dan dapat diakses dengan mudah oleh warga sekolah dimanapun mereka berada. Indikator penilaian menggunakan kata kerja lebih terukur dibandingkan dengan indikator pencapaian kompetensi. Rumusan indikator penilaian memiliki batasan-batasan tertentu sehingga dapat dikembangkan menjadi instrumen penilaian dalam bentuk soal, lembar pengamatan, terus penilaian hasil karya atau produk, termasuk penilaian diri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan dibahas oleh Bapak Lukman. Silahkan. Materi selanjutnya itu langkah-langkah pemilihan materi untuk pembelajaran Al-Quran Hadis. Baiklah kawan-kawanku yang terhormat dan Bapak dosen yang saya banggakan dan muliakan. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Sebelum menentukan materi pembelajaran terlebih dahulu, perlu diidentifikasikan aspek-aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari atau dikuasai siswa. Aspek tersebut perlu ditentukan karena setiap aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar memerlukan jenis materi yang berbeda-beda dalam kegiatan pembelajaran. Perlu ditentukan apakah aspek standar kompetensi dan kompetensi dasar yang harus dipelajari siswa, termasuk pertama, kognitif, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, sintesis, analisis, dan penilaian. Yang kedua, psikomotorik, yang meliputi gerak awal, seni rutin, dan rutin. Yang ketiga, afektif, sikap,
yang meliputi pemberian respon, apresiasi, penilaian, dan internalisasi. Baiklah kawan. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Materi pembelajaran aspek kognitif secara terperinci, yaitu pertama jenis fakta. Fakta adalah berupa nama-nama objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa, sejarah, nama baik atau komponen suatu benda lain sebagainya. Yang kedua, materi jenis konsep berupa pengertian, definisi, hakikat, inti, isi. Yang ketiga, materi jenis prinsip berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, dan teorema. Itu. Yang keempat, materi jenis prosedur berupa langkah-langkah mengerjakan sesuatu secara urut, misalnya langkah-langkah menelepon, cara membuat telur asin, atau cara membuat bel listrik, dan lain-lain. Yang keempat, yang selanjutnya itu rumusan indikator. Rumusan indikator ini merupakan kompetensi dasar yang lebih spesifik. Berarti di sini kita pahami target kompetensi dasar tersebut sudah terpenuhi untuk merumuskan indikator. Maka perlu diperhatikan. Pertama, mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Yang kedua, kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Yang ketiga, tiap kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih dari indikator tersebut. Yang keempat, cakupan lebih sempit dibanding kompetensi dasar. Yang kelima, cakupan materi lebih sedikit dibanding dengan standar kompetensi. Yang kelima, selanjutnya rumus materi. Ini titik tolak. Rumusan materi pembelajaran adalah dari rumusan tujuan. Materi terkaitan dengan substansi isi pelajaran yang harus diberikan. Materi perlu disusun dengan memperhatikan kriteria tertentu, diantaranya seperti sahih atau valid. Sahih atau valid. Yang kedua, selanjutnya tingkat kepentingan atau signifikan. Yang ketiga, kebermanfaatan atau utility. Jadi kebermanfaatan ini dimaksud haruslah dipandang dari dua sudut pandang, yaitu kebermanfaatan secara akademis dan non akademis. Seperti itulah. Baiklah, kawan-kawanku yang baik hati, itu yang saya bisa presentasikan. Jadi kita bisa pahami dalam langkah pemilihan materi indikator itu. Yang pertama, identifikasi standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, identifikasi jenis-jenis materi pembelajaran. Dalam rumusan indikator, yang pertama mengacu pada kompetensi dasar dan materi pembelajaran. Kata kerja operasional sama atau lebih rinci dari kata kerja operasional pada kompetensi dasar. Tiap kompetensi dasar bisa dibuat 3 atau lebih indikator. Cakupan yang lebih sempit dibanding kompetensi dasar. Cakupan materi lebih sedikit dibanding dengan standar kompetensi. Tiap indikator dapat dibuat 3 atau lebih butir soal. Itulah yang kami bisa sampaikan pada pembelajaran Quran hadis ini. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang berkenan atau sebagaimana yang ditentukan oleh Bapak dosen tidak sampai pada tujuan sebagaimana maksimal. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.